ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kalau kemarin kita udah bahas Yamaha yang paling agresif untuk perbaikan MotoGP, namun malah menemukan kendala arah pengembangan yang berubah, nah kini Honda nampak jor-joran dalam kelanjutan pengembangannya. Apa aja rencana ciamik Honda? Kita bahas. Yang pertama, seperti yang sudah kita tahu kemarin bahwa Honda mendatangkan Alex Espargaro dengan harga yang tak murah, kedatangannya diharapkan bisa membawa dampak positif. Memang secara matematis, harganya memang mahal karena Espargaro sendiri sejak memutuskan untuk pensiun masih bisa mendapatkan hasil-hasil bagus. Bahkan dalam pasca pengumuman bisa menjadi juara. Terakhir di Silverstone, sang kapten masih bisa mendapatkan podium dalam sprint. Tentu, nilai itu akan sepadan dengan prestasi pembalap kawakan ini untuk dapat membantu Honda. Terlebih, Aprilia dalam pengembangannya hingga menjadi sebagus ini, mayoritas ada di tangan Alex Espargaro. Pengetahuan soal progres dan arah pengembangan pastinya diharapkan Honda untuk bisa membantu dalam percepatan untuk bisa mengejar ketertinggalannya dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Namun pertanyaannya, jika nanti Alex Espargaro berubah fungsi menjadi test rider, bisakah sebagus di Aprilia? Atau bisakah para mekanik dan insinyur dari Honda mengikuti masukan-masukan dari Alex Espargaro? Karena tentunya Zarco, Marini, Mir, dan juga Takaki Nakagami plus Stefan Bradl dari 5 orang itu juga sudah memberikan masukan-masukan kebutuhan apa saja yang harus di-upgrade Honda untuk menjadi lebih baik. Terlebih Johann Zarco dengan pengalamannya yang tak jauh dari Alex Espargaro, pastinya sudah memberikan data yang bagus untuk perbaikan Honda. Dikuatkan dengan Marini yang sama-sama dari Ducati, jika memang Honda ingin meniru kemajuan dari Ducati. Tapi dengan hal itu, para pembalap menyambut baik kedatangan Alex Espargaro guna melengkapi bagian-bagian yang mungkin bisa menyempurnakan dalam proses pengembangannya. Joan Mir pun juga mengatakan, saya sangat senang Alex bergabung dengan tim, karena dia adalah orang yang pertama-tama memiliki banyak pengalaman. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik terutama di Aprilia, tetapi juga di Suzuki. Mir tak ragu bahwa Espargaro akan menjadi aset bagi tim manapun dengan pendekatannya. Dia tipe orang yang cukup jelas dengan informasinya. Jika dia harus agresif di dalam pedok, dia bisa melakukannya. Jadi, dia salah satu orang yang ingin Anda miliki di tim Anda. Saya senang untuknya, untuk Honda. Ketika ditanya apakah Espargaro akan mempengaruhi lingkungan di dalam Honda, pembalap nomor 36 itu menjawab, ya, hal yang kami butuhkan di sana adalah menjadi sangat jelas dengan informasi dan bersikap agresif dengan orang-orang yang harus kami lakukan. Selain itu, di dalam pedok mungkin tidak akan mengubah apapun. Karena atmosfer di dalam tim adalah bahwa kita semua ingin menang dan segalanya. Saya pikir itu lebih pada pekerjaan yang akan dia lakukan dalam pengujian. Dan juga selalu berhubungan dengan orang-orang di atas yang mengambil ide dan arahan di Honda daripada memiliki kehadiran di garasi. Kedua, bajak tim teknis KTM. Tak cuma Yamaha yang bisa membajak tim teknis dan juga insinyur dari Ducati, Honda pun bisa melakukannya dengan mendatangkan tim teknis dari KTM untuk bisa bergabung dengan Honda meski kini statusnya masih dalam progres. Namun diberitakan, kiprah mantan tim KTM itu akan segera bergabung dengan Honda secepat mungkin. Sebelumnya, Honda sudah membajak 2 tim teknis lainnya dari Ducati dan kini dari KTM. Tentu pengalamannya akan sangat menarik jika dipadu-padankan. Fabiano Sterlacini yang diumumkan awal tahun ini akan meninggalkan KTM setelah bergabung dengan direktur teknis mereka pada awal tahun 2023, kini dikaitkan dengan peran di proyek MotoGP Honda. Kepergian Sterlacini dari KTM dikonfirmasi oleh direktur olahraga KTM, yaitu Pete Berer di Grand Prix Jerman awal tahun ini. Ketika Berer mengatakan bahwa merek Austria itu tidak dapat menyetujui pernyataan pembaruan dengan Sterlacini, pembalap Italia itu yang bekerja di departemen teknis Ducati sebelum pindah ke KTM, kini dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Honda menurut motorsport.com. Ini juga akan menjadi akuisisi pertama Honda terhadap talenta teknik Eropa terkemuka. Sebuah tanda bahwa HRC menyesuaikan diri dengan norma MotoGP yang semakin berpusat pada Eropa.
Yamaha mengambil langkah serupa dalam beberapa tahun terakhir dengan merekrut insinyur Italia Luca Marmorini untuk memimpin pengembangan mesinnya dan Massimo Bartolini yang bergabung dengan Yamaha dari Ducati sebagai direktur teknis antara musim 2023 dan juga 2024. Motorsport.com melaporkan bahwa Sterlacini akan tiba di HRC paling cepat bulan November, yang berarti pengaruh Sterlacini pada pengembangan mungkin tidak akan terasa di Honda hingga musim 2025, saat mereka kemungkinan akan mendapatkan konsesi pengujian dan pengembangan yang sama seperti tahun ini. Sistem konsesi MotoGP yang baru memberikan hak kepada Honda untuk memperoleh kurang dari 35% dari total poin yang tersedia pada tahun 2023 untuk melakukan pengujian pribadi tanpa batas di sirkuit GP manapun. Pengembangan mesin bebas selama musim, hingga 2 pembaharuan aerodinamis per musim, dan hingga 6 entry wildcard per musim. Mengamankan Sterlacini akan menjadi nama teknis besar kedua yang didatangkan dari pabrikan lain sejak 2022. Setelah Ken Kawauchi bergabung dengan HRC menyusul mundurnya Suzuki dari MotoGP. Ketiga, mendatangkan pembalap baru. Setelah memperbarui kontrak Joan Mir 2 tahun, Honda kini sedang merencanakan untuk merekrut di antara 2 talenta muda, yaitu antara Oi Ogura atau Somkiat Chantra dari Thailand untuk menggantikan Takaki Nakagami di LCR. Tentu, semangat baru itulah yang diharapkan akan bisa membawa ambisi yang lebih di Honda sebagai penerapan hasil pengembangannya dan terlebih sebagai wakil Asia di MotoGP. Oi Ogura sendiri bukan orang asing di pedok Grand Prix, meskipun usianya baru 23 tahun. Ketika ditanya tentang pilihannya untuk musim berikutnya, dia mengungkapkan bahwa jika dia naik ke MotoGP, dia akan memiliki 2 pilihan. Pembalap Jepang itu selalu terasa akan menggantikan rekan senegaranya Takaki Nakagami di Idemitsu LCR Honda. Karena hubungan dengan Honda dan keinginan sponsor utama Idemitsu untuk memiliki pembalap Asia di grip MotoGP. Nakagami baru-baru ini mengatakan bahwa ia merasa Ogura siap untuk melangkah. Baginya, ini benar-benar kesempatan yang luar biasa dan dia memiliki potensi. Ketika diberitahu tentang kata-kata penyemangat Nakagami, Ogura tersenyum ketika menjawab, "Saya benar-benar senang dia mengatakan hal-hal ini tentang saya." Ada angin berita lain karena belum adanya keterangan resmi, tampaknya Ogura akan bergabung dengan tim terbaru MotoGP yaitu Trackhouse Racing dengan mesin Aprilia. Menurut laporan, kursi di LCR Honda tampaknya akan jatuh ke tangan mantan rekan timnya di Honda Tim Asia yaitu Somkiat Chantra. Tanggal 14 Agustus kemarin, Crash.net mengabarkan bahwa Oi Ogura lebih dekat dengan Trackhouse daripada dengan Honda. Dan kemudian, Somkiat Chantra lebih berpotensi untuk menggantikan Takaki Nakagami meskipun masih jadi perdebatan di antara keduanya. Namun, dengan proyeksi mendatangkan pembalap baru, bagi Dorna sendiri, ini sebuah hal yang baik untuk perkembangan MotoGP di wilayah Asia. Terlebih LCR dengan sponsor Asia yang sangat lekat. Somkiat adalah juara Asia Talent Cup 2016. Tentu perpindahannya ke MotoGP akan menjadi satu dari 2 jalur MotoGP yang berasal dari Asia Talent Cup. Hal ini bisa menarik talent-talent dari Asia lainnya untuk berpartisipasi dalam MotoGP di masa depan. Karena Dorna pun juga berencana untuk membatasi talent dari Eropa, terlebih dari Spanyol, yang memang Spanyol kini memiliki sekolah balap yang bagus dan banyak menelurkan pembalap, bahkan dari negara-negara sekitarnya bukan hanya Spanyol. Apalagi dari Spanyol sendiri. Karena dari Spanyol, banyak talenta-talenta daerah sendiri yang berpartisipasi dan memiliki akses yang bagus di dalam kejuaraan MotoGP. Pembalap terbanyak MotoGP saat ini pun masih dari Spanyol. Namun dari Asia, nampaknya masih sangat terbatas. Dan dengan Dorna yang ingin memberikan pembatasan dan juga lebih memberikan kesempatan ke seluruh dunia, mungkin di masa depan, kita tak akan asing melihat seperti Toprak dari Turki dan Brad Binder dari Afrika, atau mungkin Veda Ega Pratama, kelak bisa menjadi pembalap MotoGP di masa depan. Jika dari Italia sudah ada sekolah MotoGP dari Valentino Rossi, Spanyol juga ada, dan Asia, maka ada Asia Talent Cup, dan semuanya akan menjadi lebih menarik.